Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah, sesungguhnya ibadah itu tidak sah dikatakan sebagai ibadah kecuali apabila di dalamnya ada tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat itu tidak sah dikatakan sebagai sholat kecuali apabila di dalamnya ada taharah, suci, ada kesucian. Ya, ini di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengkomparasikan, menyamakan kasus antara tauhid dengan taharah. Bahwasanya tauhid merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ketika tidak ada tauhid, maka berarti tidak dikatakan ibadah. Sebagaimana sholat, ya, ketika tidak bersuci maka tidak sah sholat tersebut. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan." Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau hanya untuk beribadah kepadanya, ya, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas, apa dalilnya Allah menciptakan kita untuk ibadah? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kau tahu bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah, maka harusnya kau tahu juga bahwa ibadah itu tidaklah sah. Ibadah itu tidak sah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Ya, berarti kalau terpenuhi dua syarat berikut, maka ibadah itu sah, ibadah itu benar,
dan ibadah tersebut diridhoi oleh Allah. Namun kalau salah satunya hilang atau dua-duanya nggak ada, ya salah satu dari syarat ini hilang atau dua-duanya hilang, maka sholatnya tidak sah atau ibadahnya tidak sah dan tidak diridhoi oleh Allah. Ya, tidak diridhoi berarti dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, idza dalla syartun minasyartain batalat. Apabila hilang salah satu syaratnya, maka batal ibadahnya. Maksudnya tidak sah, tidak dikatakan ibadah. Apa dua syarat itu? Kata beliau, asyaratul awal, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah. Ibadah yang dilakukan itu harus khalisah, harus murni, hanya mengharap Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas. Ya, sering kita sampaikan, ikhlas itu artinya bukan seperti yang dalam bahasa Indonesia. Ikhlas artinya legowo, rela, ridho. Itu ikhlas dalam bahasa Indonesia. Anda beli barang harganya 9.000, Anda kasih uang 10.000, jadi sing dodol kalau nak susu Pak, saya kuning, ambil saja kembaliannya. Kata Anda, ambil saja kembaliannya. Ya, saya ikhlas. Bukan itu ikhlas yang dimaksud dalam bahasa Arab. Ya, ikhlas dalam bahasa Arab artinya adalah memurnikan dari segala macam noda-noda, memurnikan dari segala macam kotoran-kotoran sehingga murni 100%. Nah, kalau dalam kaitannya dengan ibadah, berarti ibadah harus murni untuk Allah semua. Tidak ada kotoran-kotoran, noda-noda kesyirikan. 95% untuk Allah, Ustaz. Tapi 5%-nya ya untuk selain Allah. Itu berarti tidak murni, itu tidak ikhlas. Ya, itu yang dikatakan ikhlas. Laisa fiha syirkun, kata beliau. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, yaitu ibadah itu diperuntukkan bagi selain Allah, mau syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya, syirik akbar seperti misalnya ibadah yang gak ikhlas, gak murni karena Allah, yaitu ketika seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam ibadah. Ya, saya berdoa kepada Allah tapi melalui wali-wali yang telah mati ini. Ya, saya minta kepada wali-wali tersebut agar nanti sang wali menyampaikannya kepada Allah. Ini murni atau tidak? Tidak murni. Berarti tidak ikhlas. Ini masuk kategori syirik akbar. Ya, adapun syirik asghar, ibadah yang tidak murni tapi kategorinya syirik asghar, syirik kecil, yaitu ketika seseorang tercampur di dalamnya antara lillahi ta'ala dan antara riya. Ya, ingin mencari pujian, popularitas, ingin mencari muka di hadapan manusia. Ya, dia sholat, dia haji, memang ada niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata niat untuk Allah ini ternodai, tercampuri dengan riya, ingin mencari pujian, ingin mencari popularitas, ingin mencari ketenaran. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang, ya, ibadah namun niat untuk Allah dicampur dengan niat untuk sekalian apa misalnya bikin konten. Ya, sekalian bikin konten karena saya YouTuber. Ya, sekalian bikin konten. Nah, ini tidak ikhlas karena Allah SWT. Tapi kategorinya syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Maka nggak boleh dua-duanya, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, nggak boleh. Harus 100% untuk Allah. Kalau ada sedikit pun untuk selain Allah, maka tidak sah ibadahnya, tidak diterima sama Allah SWT. Oh, angin lek ngono Ustaz. Iya memang angin. Ikhlas ini jangankan kita, para salaf terdahulu mereka menganggap bahwa ibadah yang paling berat adalah ikhlas karena Allah SWT. Bukan perkara yang ringan. Ya, perkara yang berat. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ini perkara yang berat. Butuh keseriusan, kesungguhan, butuh mujahadah, melawan hawa nafsu, melawan syaitan.
Kemudian kata beliau, fa in khalaqaha syirkun batalat. Apabila tercampur dalam ibadah itu kesyirikan, baik syirik akbar tadi ataupun syirik asghar, maka batal. Batal maksudnya tidak diterima ibadahnya di sisi Allah SWT. Ya, batal di sini bukan berarti ya, ketika Anda melaksanakan sholat atau melaksanakan haji atau umrah, di tengah-tengah Anda melaksanakan haji dan umrah itu terbetik niat untuk riya misalnya, ya, maka harus cepat-cepat Anda memperbaiki niat. Nah, harus cepat-cepat Anda buang niat tersebut. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya ada orang melakukan umrah, ya, kemudian ketika tawaf itu ya, mungkin ada apa ya? Ada niatan. Ya, muncul niatan untuk, wah kebetulan mumpung lagi di sini, saya mau pasang status. Ya, kebetulan lagi di Masjidil Haram. Ya, saya ingin pasang status, saya taruh di WA supaya orang-orang tahu kalau saya melaksanakan haji. Hanya pasang status dia, hanya pasang status dia, selfie di Ka'bah, cekrek. Itu di situ sudah ada niatan untuk mencari pujian, riya. Apakah ketika itu dia wajib mengulang umrahnya dari awal? Dia berangkat lagi ke Miqat, kemudian dia niat di situ dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Dan kata beliau, kalau ada kesyirikan maka batal ibadahnya. Nanti kalau muncul riya, apakah batal langsung ibadahnya? Dia mengulang dari awal? Tidak. Ya. Tapi bukan berarti kemudian dia biarkan riyanya itu, enggak. Tetap dia perangi riyanya itu. Ya, tetap dia lawan riya tersebut. Ya. Baru kemudian dia melanjutkan kembali ibadahnya. Ya, batal di sini maksudnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadahnya sah. Ya, meskipun ibadahnya itu sah dalam artian dia sudah melakukan semua syarat-syaratnya, semua rukun-rukunnya. Kalau umroh, dia sudah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dia lakukan semua. Tapi dalam urusan niat, dalam urusan hati, ternyata ada keriyaan di situ. Dan kita lanjutkan kata beliau, mithlut taharah idza khalaqaha hadathun batalat. Sebagaimana seorang kalau sudah suci kemudian dia berhadas, maka kesuciannya itu jadi apa? Jadi hilang. Ya, antum sudah wudu, baru wudu setelah kabeh ya, masih basah semua, wajahnya, rambutnya masih basah semua. Ya, kemudian mohon maaf, Anda buang angin gitu kan, sitik angin. Gitu. Apa yang Anda lakukan? Atau bagaimana status Anda ketika itu? Suci atau sudah nggak suci? Sudah nggak suci, masih telas kabeh. Tuh lihat, buang angin sedikit saja, cik, gitu kan. Meskipun masih basah semuanya, rambutnya masih basah, mukanya masih basah, ada buang angin sedikit, sudah. Anda statusnya sudah bukan suci lagi, tapi status Anda sudah berhadas. Maka Anda wajib untuk mengulangi lagi kesuciannya itu. Nah, demikian juga ibadah. Ada kesyirikan sedikit, maka rusak ibadah tersebut. Ya, pernah kita permisalkan ya. Ini permisalan dari saya sendiri. Lalu mungkin Anda lihat di kitab-kitab yang ada. Tapi ini untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Seperti misalnya ada galon air minum, ya, yang isinya 19 liter. Ini air murni, seger air, ya, seger airnya, murni, nggak ada campuran-campuran lain airnya. Apa yang terjadi apabila kena bukan satu tetes, satu percikan air kencing? Air galon itu kena satu percikan, bukan satu tetes, tapi satu percikan air kencing. Mau minum saudara? Kan masih ada 19 liter air murni. Masa satu percikan bisa merusak yang 19 liter ya? Merusak ya Pak? Merusak. Ya, nah itu gambaran kesyirikan. Sedikit saja itu bisa merusak ibadah.
baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Kadzalika idza ubidat atau kadzalika idza abadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikianlah ketika engkau beribadah kepada Allah, melakukan suatu ibadah kepada Allah, kemudian di situ engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik. Ya, di dalam hati Anda ada kesyirikan, ada niat-niat lain untuk selain Allah, maka batal ibadahmu. Artinya tidak dianggap sebagai ibadah ketika ada niatan-niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hada syaratul awal. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah SWT, murni ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Asyaratul tsani, adapun syarat yang kedua yang harus kita penuhi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batalatun wa marfudatun. Maka ibadah apapun yang Nabi SAW tidak pernah mendatangkan ibadah tersebut, tidak pernah mencontohkan ibadah tersebut, tidak pernah mengajarkan ibadah tersebut, maka itu ibadah yang batil, ibadah yang salah, ya, peribadatan yang keliru dan marfudhah, tertolak, tidak diterima sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang beribadah kepada Allah dengan caranya sendiri, ya, dengan ngarang-ngarang sendiri, dengan alasan yang penting niatnya baik. Nanti disinggung sama beliau, karena sebagian orang mengatakan yang penting kan niatnya baik. Enggak, niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Ya, kalau cuma sekedar niat baik, wah, jangankan masalah agama, masalah duniawi saja nggak cukup niat yang baik. Ya, nggak cukup niat yang baik, harus disertai dengan cara yang baik juga. Ya. Ada misalnya ini masalah duniawi, ada orang dia itu baik niatnya, nah, dia pengen membantu tetangganya yang lagi cuci mobil. Nah, tetangganya cuci mobil di teras di depan rumahnya itu dewan yang ditongkoni. Niatnya baik, nggak ada niat-niat jelek. Tapi ternyata yang dicuci sama dia disemprot air sak juru-juru nih, interiornya mobil disemproti air semua sama dia. Sama tetangganya ini interior mobilnya, dalam mobilnya semproti air, semproti sabun semuanya sama dia. Niat baik tapi caranya keliru, gimana tetangganya? Marah atau jazakallah khair? Marah. Gak bisa terus tetangganya tadi mengatakan bukan penting niat saya baik, saya niatnya baik, pengen bantu dia cuci mobil, cuman memang saya nggak tahu caranya cuci mobil itu bagaimana. Jeru-jerunya tak semprot kabeh, dalam-dalamnya tak guyang banyu semuanya, tak siram air semuanya. Nggak bisa. Ini dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah ibadah. Yang nggak cukup niat baik. Maling itu niatnya baik, begal, rampok, niatnya baik untuk menafkahi siapa? Keluarganya. Untuk bisa menyekolahkan anaknya, cek anakku gak jadi maling, cek anakku gak jadi begal, iso kerja sing apik gitu. Loh, niatnya baik. Apa lantas kemudian dibenarkan perbuatannya? Tidak. Ya, ini dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, beribadah harus dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka ibadahnya salah, keliru dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena ibadah yang tidak didasari dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya bid'ah, ya, perkara baru dalam agama yang tidak pernah didatangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk khurafah. Walihada yaqulu Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, maksudnya mengamalkan amalan ibadah
laisa alaihi amruna, yang bukan dari kami. Ya, amruna artinya dinuna. Ya, bukan di atas agama kami. Artinya bukan di atas tuntunan kami. Apa yang diajarkan dari Nabi SAW. Fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Nabi itu ngurusi masalah apa? Dunia atau agama? Agama. Makanya Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan fi amrina hadza ay fi dinina, dalam urusan agama kami. Jadi yang dilarang itu membuat hal-hal baru dalam urusan agama, bukan dalam perkara-perkara duniawi. Ya, kemajuan teknologi seperti sekarang, ya kan, adanya alat telekomunikasi, kemudian transportasi, ya, masalah-masalah duniawi seperti ini, maka hukum asalnya mubah. Ya, sepanjang tidak ada perkara-perkara yang maksiat di situ. Adapun dalam perkara agama, maka tidak boleh ada inovasi. Ya, tidak boleh ada perkara-perkara yang baru di dalam agama. Apa yang telah didatangkan Nabi SAW, itulah agama. Tidak bisa ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambil. Ya, kerjakan, jalankan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Maka barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kami ini, apa-apa yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafaqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka haruslah ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu muwafiqah, sesuai, cocok dengan apa yang didatangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencocoki Nabi dalam ibadah itu kata para ulama ada 6 sisi, 6 sudut. Ya, ibadah kita itu harus mencocoki Nabi dari 6 sudut. Yang pertama adalah dari sudut sebab. Ya, apa sebab Anda melakukan ibadah tersebut? Apakah sebabnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi, atau sebabnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Contoh, Anda ketika masuk masjid ini, Anda melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Anda ditanya sama orang, kamu tadi sholat 2 rakaat? Iya. Apa sebabnya kau sholat 2 rakaat? Apa sebabnya sholat 2 rakaat di situ? Masuk masjid. Ya. Saya sholat 2 rakaat, sebabnya adalah karena saya masuk masjid. Seandainya saya nggak masuk masjid, saya nggak sholat 2 rakaat tadi. Atau iya? Apakah ada dalil dari Nabi SAW yang menghubungkan antara masuk masjid dengan sholat 2 rakaat? Ada dalil yang menghubungkan? Ada. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud aw fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk terlebih dahulu sehingga dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada dalil yang menghubungkan antara sebab dengan sholatnya itu. Hari ini dia melakukan qiyas. Dia setiap kali masuk pasar, setiap kali masuk mall, dia sholat 2 rakaat. Tahiyatus suq. Bukan tahiyatul masjid, tahiyatul as-suq. Ketika itu ditanya sama orang-orang di pasar, fulan, kau tadi
masuk pasar sholat 2 rakaat. Apa sebabnya kau sholat 2 rakaat? Iya, karena saya masuk pasar. Jadi sebabnya dia sholat 2 rakaat adalah karena masuk pasar. Paham? Baik. Apakah ada dalil yang menghubungkan antara masuk pasar dengan sholat 2 rakaat? Tidak ada dalil yang menghubungkan. Berarti itu hukumnya apa? Bid'ah. Kalau Anda tahu ini, berarti Anda paham kalau apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika tahun baru. Ketika tahun baru, mereka biasa mengadakan apa? Hah? Enggak, yang orang-orang Islam. Kalau yang muhasabah ya, zikir berjamaah dalam rangka tahun baru. Tahajud bersama, sholat malam bersama dalam rangka apa? Menyambut malam tahun baru. Kan daripada trek-trekan di jalan, nyumet mercon, ya kan, pesta kembang api, mending orang-orang anak-anak muda ini diarahkan ke masjid untuk sholat malam, berzikir, muhasabah. Benar nggak yang dilakukan sama mereka? Tidak. Kenapa? Masa nggak boleh sholat tahajud? Bukan nggak boleh. Kalian melakukan itu dengan sebab apa itu? Tahun baru. Apakah ada dalil yang menghubungkan antara tahun baru dengan sholat malam? Tidak ada. Tidak ada dalil yang menghubungkan dua hal. Jadi tahun baru Islam doain. Tidak ada. Ya, tahun baru Islam dihubungkan dengan sholat malam tidak ada. Mengkhususkan sholat malam dalam rangka menyambut tahun baru tidak ada. Itu bid'ah di dalam agama. Dan bid'ah asyaddu minal maksiyah. Ya, bid'ah itu lebih jelek, lebih buruk daripada kemaksiatan. Karena bid'ah itu secara tidak langsung menuduh Nabi SAW belum sempurna menyampaikan agama ini. Sedangkan kalau maksiat nggak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kemaksiatan, pelaku maksiat itu menyandarkan maksiatnya kepada agama. Ada kayak gitu? Nggak ada. Saya nyolong ini karena memang ini bagian daripada agama. Nabi memerintahkan kayak ini. Ada kayak gitu? Saya berzina ini karena memang diperintahkan oleh Nabi untuk berzina. Ada kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau bid'ah, dusta atas nama Rasul, dusta atas nama Allah. Ini yang berat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai, lebih disenangi sama iblis daripada maksiat. Li'anna al-maksiyah yudabu minha wal bid'ah la yudabu minha. Karena kemaksiatan itu mudah pelakunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pelaku maksiat sadar di dalam lubuk hatinya terdalam, pelaku maksiat tahu betul, sadar betul kalau perbuatannya itu adalah perbuatan salah, perbuatan keliru, sehingga mudah baginya untuk bertobat. Ya, pelaku maksiat kalau dinasehati dingkluk. Kamu jangan zina kamu, jangan mencuri kamu, ya kan, jangan riba kamu, menunduk dia. Iya. Tahu kalau itu perbuatan maksiat, sehingga dia punya modal untuk bertobat kepada Allah. Tapi pelaku bid'ah angel tobatnya. Ya, ketika dinasehati untuk berhenti dari bid'ahnya, bukan nunduk, malah apa? Bangak sak penjeli saja. Kenapa saya harus tobat? Kan ini saya sedang melakukan amal soleh. Saya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dikongkon tobat? Yang tobat itu sana, yang zina, yang mencuri, itu baru tobat. Saya ini sedang beribadah kepada Allah, kok disuruh tobat? Ngawur kok ini gitu. Padahal justru iblis lebih cinta kepada yang bid'ah ini. Kenapa? Suwe tobatnya, angel tobatnya. Beda sama pelaku maksiat. Ya, maka sebagian orang ketika kita menyampaikan tentang hal ini, mereka gak terima ketika kita mengatakan yang di malam tahun baru mereka merayakan tahun baru dengan cara-cara yang maksiat, yaitu dengan cara nyumet petasan, ya, atau trek-trekan atau apa. Ini lebih mending daripada yang tahajud dan zikir berjamaah. Bingung mereka. Ngawur kan Ustaz. Ngawur sampai masak yang nyumet mercon lebih mending, lebih ringan daripada yang tahajud
di malam tahun baru. Maksudnya bukan tahajud secara umum, artinya tahajud yang dalam rangka tahun baru, bukan tahajud yang memang nggak ada kaitannya dengan tahun baru, paham ya? Ada orang-orang yang ketika malam tahun baru mereka tahajud, tapi bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka memperingati tahun baru. Itu khair, itu baik. Ya, maka sekali lagi, sebab harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melakukan ibadah dengan sebab-sebab yang Anda karang-karang sendiri. Seorang wanita yang hamil, ya, dia membaca surat Yusuf. Ya kan? Ketika ditanya, wahai fulana, apa sebab membaca surat Yusuf? Iya, karena saya lagi hamil. Ya, jadi penyebab dia baca surat Yusuf karena dia sedang hamil. Ya, tadi dengan harapan ganteng anaknya kayak Nabi Yusuf. Baik, apakah ada dalil yang menghubungkan antara kehamilan dengan surat Yusuf? Ada dalil yang menghubungkan? Tidak ada. Berarti itu sebab yang bid'ah. Ya. Oh, berarti kalau orang hamil nggak boleh baca surat Yusuf. Nah, ini keliru memahami. Ya. Baca saja surat Yusuf, cuman jangan dikaitkan bacamu itu dengan sebab kehamilanmu. Nggak ada kaitannya. Itu orang-orang kalau hari Jumat baca surat Kahfi. Ya, kalau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Kenapa baca surat Al-Kahfi? Karena hari Jumat. Sebabnya karena hari Jumat. Maka jawabannya apa? Ada dalilnya, tak apa-apa. Ya, ada dalil yang menghubungkan antara hari Jumat dengan surat Al-Kahfi, mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi. Maka nggak apa-apa. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak, jangan melakukan sebab-sebab yang di luar apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu kaifiyah. Ya, kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari sudut kaifiyah, tata cara, detail teknis pelaksanaan ibadah tersebut. Maka kalau Nabi sudah memberikan ketentuan teknis pelaksanaan suatu ibadah, ikuti ketentuan itu. Jangan melakukan ketentuan-ketentuan di luar apa yang telah ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan-gerakan sholat, ya, ikuti yang ketentuan yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai takbiratul ihram, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, ya, kemudian bangkit lagi. Ya, urutan-urutan itu ikuti ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak Ustaz, anak punya kaifiyah sendiri. Anak sholat dimulai dengan salam. Kenapa dimulai dengan salam? Iya, karena segala sesuatu itu kan dimulai dengan salam dulu. Anda masuk masjid, Anda masuk rumah, apa yang Anda ucapkan? Assalamualaikum. Ya, berarti dimulai dulu dengan salam. Nah, ini kaifiyahnya di luar apa yang diajarkan Nabi. Sah sholatnya? Tidak sah, masih 1000 rakaat. Ya, meskipun 1000 rakaat dia kerjakan. Kalau kaifiyahnya tidak mengikuti kaifiyah, ketentuan, detail teknis yang telah diajarkan Nabi, maka tidak sah. Dan kemudian yang ketiga, kita ketika mengikuti Nabi SAW, maka perhatikan dari sisi jenis. Ya, dari sisi jenis. Ketika Nabi sudah menentukan jenisnya, maka ikuti jenis tersebut. Ya, seperti misalnya kurban. Nabi sudah menentukan jenis hewan kurban itu. Apa saja? Sapi, onta, ya, wedhus, kambing. Ya, sapi, onta, kambing. Sudah 3 jenis itu saja. Maka jangan kemudian Anda beribadah dengan jenis yang lain, berkurban dengan jenis yang lain. Ayam, bebek, kerbau itu masih jenis sapi. Ya. Itu tadi maksudnya sapi, unta, kambing dan keluarganya. Sejenisnya. Ya. Iya, dan keluarganya. Kerbau termasuk keluarganya sapi.
domba masuk keluarganya kambing dan yang lainnya. Ada jenis-jenisnya. Ya, kambingnya juga banyak, kambing etawa, ada kambing gibas, ya semuanya masuk keluarga kambing. Maka demikian juga dengan misalnya menikah. Ikuti ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki menikah dengan jenis perempuan, bukan terus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, meskipun sudah ada maharnya, pakai ada wali, ijab kabul, ada saksinya, tapi ternyata jenis yang dinikahi adalah jenis yang keliru, jenis yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qabil tu nikahahu, qabil tu nikahahu. Ya, ini ibadahnya tidak sah. Kemudian yang keempat, kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi tempat. Ya, kalau Nabi sudah menentukan tempat, maka ikuti ketentuan Nabi tersebut. Ya, seperti misalnya haji. Ya, haji hanya ada di kota Mekah. Pelaksanaan haji hanya ada di kota Mekah, maka ikuti ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaf hanya ada di Ka'bah. Sa'i hanya ada antara Safa dan Marwah. Ikuti ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkaitan dengan tempat. Gak boleh kemudian seorang, saya punya tanah luas Ustaz. Ya, banyak, anak punya tanah sekitar puluhan hektar di daerah ini dan ini. Itu kalau saya bangun replika Ka'bah di situ, maka saya bisa tawaf di sana setiap hari. Tak bangun persis sama Ka'bah, kiswah-kiswahnya apa persis kayak Ka'bah. Persis sudah seperti Ka'bah dia bangun. Apakah boleh dia tawaf di situ? Tidak boleh, tidak sah. Masih podoklok, wis plek buah, persis seperti Ka'bah yang asli di Mekah, di Masjidil Haram. Dia tawaf di situ. Sah? Tidak sah. Sa'i juga demikian. Antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, yang sa'inya di Bukit Teletabis yang kemarin terbakar ya. Sa'inya di situ dia. Di Bukit Teletabis ini. Dia sa'inya di situ. Sah? Tidak sah. Kenapa? Karena tempatnya bukan tempat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kelima, kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan dari sudut jumlah. Dari sudut jumlah, bilangan. Kalau Nabi sudah mengikat ibadah dengan bilangan, ikuti bilangan tersebut. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Seperti jumlah bilangan sholat, ini sudah paham insya Allah. Jumlah bilangan sholat. Tawaf di Ka'bah, ya berapa putaran? 7 putaran tawaf di Ka'bah. Jangan dia melebihkan dengan sengaja, dengan alasan kan baik, lebih banyak lebih baik. Oh enggak, jadi sopo lebih banyak lebih baik. Eman katanya, bisa doa jauh-jauh saya dari Indonesia ke Masjidil Haram ke Mekah, masa tawafnya cuma 7 putaran? Eman. Ya, saya ingin tambah jadi 70 putaran. Saya mampu, saya masih muda, saya masih kuat, fisik saya belum lemah. Ya, semangatnya luar biasa untuk beribadah. Sah atau tidak tawafnya? Tidak sah karena bilangannya, jumlahnya tidak mengikuti apa yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang lainnya ada kiaskan sendiri ya. Contoh-contoh yang lain. Kalau Nabi sudah menentukan bilangannya, ikuti saja. Nah, jangan menganggap lebih banyak lebih baik. Tidak. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Kalau Nabi sudah mengikat ibadah dengan waktu, maka ikuti ketentuan waktu tersebut. Puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai kapan bukanya? Terbenamnya matahari. Itu waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kemudian seseorang merubah waktu tersebut. Gini Ustaz, saya kalau puasanya mulai terbit fajar sampai buka puasa itu maghrib, terbenamnya matahari,
saya itu siangnya nggak produktif kerjanya. Ya, apalagi saya ini seorang bos perusahaan, karyawan-karyawan saya itu puasa semua. Nah ketika puasa itu, siang hari itu, mereka nggak produktif kerjanya. Karena mereka lapar, mereka haus, jadi mereka lemah. Atau misalnya seorang mandor, ya, itu tukang-tukang saya puasa semua, ya, maka kerjanya jadi lambat, ya, lemes mereka kerjanya, guli-guli bangunan itu. Gimana kalau saya ganti saja, Ustaz? Ya. Jadi puasanya itu maghrib, buka puasanya subuh. Kan mungkin ininya lebih lama atau jamnya sama, Ustaz. Durasinya itu sama kok. Durasinya sama. Gimana? Boleh? Nggak boleh. Maka kita jawab terus solusinya gimana? Kenapa nggak dibalik saja kerjamu? Iya kan? Balik saja kerjamu. Kerjanya malam mulai maghrib sampai subuh. Kenapa yang dikorbankan, yang dirubah adalah ibadahnya? Kenapa nggak pekerjaannya yang dirubah? Ada. Dan kita dengarkan ada. Kemudian kita lanjutkan sejenak. Kita lanjutkan lagi ucapan Syekh Shalih Fauzan. Beliau tadi mengatakan maka ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La bistihsanatin nas wa niyatuhum wa niyatihim wa maqasidihim ma dama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fa hiya bid'atun wa la tanfa'u sahibuha bal tadurruhu li annaha ma'siyatun wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla. Kata Syekh Shalih Fauzan, ibadah nggak boleh dengan hanya bermodalkan anggapan baik dari kebanyakan orang. Kata orang-orang ini baik, Ustaz. Jari wong-wong, enggak, ibadah duduk jari ini wong-wong. Ibadah itu adalah apa kata Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa kata kebanyakan orang. Ya, mayoritas tidak menjadikan sesuatu itu menjadi otomatis baik. Ya, tidak mesti semua, tidak mesti apa yang dilakukan oleh mayoritas orang maka sudah pasti itu baik. Enggak, belum tentu. Bahkan Allah melarang kita untuk mengikuti kebanyakan orang, melarang kita untuk mengikuti mayoritas orang, karena mayoritas orang tidak di atas jalan kebenaran. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah juga mengatakan faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, petunjuk, tapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka fasiqun, mereka fasik. Bahkan minoritas itu dipuji sama Allah. Wa qalilun min ibadi asyakur, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nah, maka nggak boleh beribadah dengan alasan kebanyakan orang menganggap ini baik maka kita melok, enggak, harus dengan dalil, ya. Atau dengan berlandaskan tadi kan niat mereka baik, tujuan mereka baik. Sepanjang tidak ada dalil dari syariat yang menunjukkan kepada ibadah tersebut, yang mengarahkan kepada ibadah tersebut, maka tetap hal itu dihukumi sebagai bid'ah, perkara baru dalam agama yang tidak akan mendapatkan manfaat pelakunya itu. Ya, seorang yang melakukan bid'ah maka dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari kebid'ahannya itu, dari amalan bid'ahnya itu. Justru dia akan mendapatkan dosa. Karena itu adalah perbuatan maksiat, mendurhakai Rasul. Rasul sudah melarang, mewanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara baru dalam agama.
nggak nurut dia, justru dia melakukan perkara baru tersebut, berarti mendurhakai siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun pelakunya meyakini, menganggap bahwa amalan bid'ahnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Itu malah menjauhkan, bukan malah mendekatkan kepada Allah. Fala budda fil ibadati min hadaini syartain. Maka wajib suatu ibadah harus ada dua syarat tadi, yaitu al-ikhlas wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Atau hatta takuna ibadatun sahihatan nafi'atan li sahibiha. Sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang sahih, ibadah yang benar dan membawa manfaat bagi pelakunya. Artinya mendatangkan pahala dari Allah. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, bukan malah mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Apabila kemasukan syirik ibadah tersebut, maka batal ibadahnya, tidak sah ibadahnya. Wa idza sarat mubtadi'atun aw mubtadi'atan laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan. Demikian juga apabila ibadahnya itu meskipun ikhlas tapi ternyata bid'ah, bukan dari Nabi, tidak diajarkan Nabi SAW, maka sama saja ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah juga. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadah. Tanpa ada dua syarat ini, maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya ibadah, atau karena ibadah yang dia lakukan itu bukan di atas syariat yang Allah tentukan. Dan Allah tidak menerima ibadah seseorang kecuali ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan syariatnya yang Allah telah katakan di dalam Al-Quran atau yang telah diucapkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada seseorang yang dijadikan sebagai panutan suri tauladan secara mutlak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh Anda menjadikan, mengangkat figur seseorang untuk dijadikan sebagai contoh teladan, ya, dijadikan sebagai panutan secara mutlak. Nggak boleh. Siapapun dia, entah dia ustadz atau dia ulama atau dia tokoh, nggak boleh Anda jadikan sebagai panutan secara mutlak. Ingat ya, panutan secara apa? Secara mutlak, dimenui kabeh. Ucapannya dibenarkan semuanya, tindak tanduknya dibenarkan semuanya, nggak boleh. Kecuali satu orang yang boleh. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi suri tauladan, menjadi panutan, menjadi idola, diambil semua ucapannya, diambil semua perbuatannya, dibenarkan semua tindak tanduknya, maka berarti dia telah menjadikan selain Nabi SAW sebagai orang-orang yang dia ikuti. Dan itu merupakan kelakuan hizbiyah, yang merupakan kelakuan hizbiyah. Wala wal bara, cinta dan bencinya karena orang ini. Adapun kita enggak. Kita cinta dan benci, loyalitas dan benci hanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul yang kita jadikan sebagai orang yang wajib kita ikuti secara mutlak, kita benarkan secara mutlak. Adapun selain Nabi dan Rasul harus ditimbang lagi. Ya, harus ditimbang lagi ucapannya, ditimbang lagi perbuatannya. Kalau sesuai dengan Rasul kita benarkan, tapi kalau nggak sesuai dengan Rasul maka kita salahkan, siapapun dia.
Amma ma'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yutba' wa yuta' idza taba'a Rasul. Nih kata beliau. Adapun selain Rasul maka boleh diikuti, diteladani, dicontoh kalau orang tersebut mengikuti siapa? Rasul. Ya, kalau orang tersebut mengikuti Rasul. Tapi amma idza khalafa Rasulah fala ta'ah. Tapi kalau orang yang kita jadikan panutan ini, kita jadikan sebagai idola ini, kita ikuti dia ini, ternyata dia menyelisihi Rasul, menentang Rasul, bahkan Rasul ngelarang bid'ah, ini yang kita jadikan idola, justru paling semangat untuk menyebarkan bid'ah. Makanya seperti ini kata beliau, fala ta'ah, tidak boleh kita mentaatinya, mengikutinya. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Wa ulul amri hum al-umara wal ulama. Yang dimaksud dengan ulul amri adalah ulama dan pemimpin. Perhatikan di situ ayatnya. Ketika Allah menyebut taatlah, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'u ar-rasul, taatlah kepada Rasul. Diulang lagi sama Allah kalimatnya. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Jadi kata perintahnya diulangi sama Allah. Tapi ketika menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengulangi kata perintahnya. Bukan wa ati'u ulil amri, bukan. Tapi wa ulil amri, langsung. Apa ini faedahnya, pelajaran di balik ini? Ketaatan kepada ulil amri, yaitu pemimpin dan ulama, itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka ditaati nggak? Tidak boleh ditaati. Ulama yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, memfatwakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka diikuti? Tidak boleh diikuti. Ini harus diikuti. Harus diikuti. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.